Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamlaatul Inayah Dan saya Putri Fernanda Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan potensi dan ancaman demografi di Madura. Abstrak. Demografi adalah istilah yang sering digunakan dalam pencatatan statistik. Arti demografi sendiri seringkali dikaitkan dengan pendudukan. Sebagaimana dikutip dari Investopedia, demografi adalah data statistik yang menyangkut populasi penduduk yang didasarkan atas berbagai klasifikasi seperti usia, ras, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan pendidikan. Lalu, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan kepadatan penduduk, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Demografi adalah data yang sangat penting dalam pengembalian kebijakan pemerintah. Pemerintah lazim menggunakan demografi untuk perencanaan kebijakan hingga pembagian sumber daya. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pengertian demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk. Memahami demografi adalah bagian dari ilmu geografi. Fenomena demografi adalah dipengaruhi kelahiran, kematian, dan migrasi. Demografi adalah data statistik yang menyangkut populasi penduduk yang didasarkan atas berbagai tingkat klasifikasi seperti usia, ras, jenis kelamin, agama, tingkat pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan. Lalu, tingkat kelahiran, tingkat kematian, kepadatan penduduk, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Demografi adalah data yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Pemerintah, para praktisi atau ahli di bidang kependudukan disebut sebagai demograf. Para demograf tertarik pada statistik fertilitas kelahiran, mortalitas kematian, dan mobilitas perpindahan tempat. Karena ketiga variabel ini merupakan komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk. B. Tujuan. Penduduk merupakan kelompok orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu, sedangkan dalam Undang-Undang Penduduk merupakan orang dalam maknanya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Kependudukan merupakan informasi atau pemberian suatu informasi yang komprehensif mengenai suatu sebab akibat. Selain itu juga berguna untuk memecah suatu masalah dari kemunculan fenomena demografi. Demografi juga memiliki variabel utama yang paling berpengaruh terhadap komposisi penduduk, jumlah, sebaran, dan jenis kelamin. C. Rumusan masalah. A. Apa itu demografi? B. Bagaimana potensi dan ancaman demografi di Madura? C. Bagaimana karakteristik Madura? Pembahasan. A. Apa itu demografi? Demografi merupakan gabungan dua kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan grafia, yang artinya rakyat dan tulisan. Jadi demografi adalah setiap usaha mengenal rakyat atau kependudukan manusia. Analisis kependudukan tersebut dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Demografi merupakan studi ilmiah tentang penduduk, terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk, dan karakter demografis, serta bagaimana faktor-faktor ini berubah menurut waktu. Maka dari itu, demografi fokus mengkaji permasalahan kependudukan secara kuantitatif seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan, sehingga teknik-teknik perhitungan data kependudukan perhitungan yang baik. Para praktisi atau ahli di bidang kependudukan disebut sebagai demograf. Para demograf tertarik pada statistik fertilitas, kelahiran, mortalitas, kematian, dan mobilitas perpindahan tempat. Karena ketiga variabel ini merupakan komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk. Ketiga, komponen tersebut diukur dengan tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi yang menentukan jumlah penduduk, komposisi umur, dan laju pertambahan atau penurunan penduduk. B. Potensi dan ancaman demografi di Madura. Pulau Madura memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang memiliki potensi yang besar pada bidang pertanian, potensi laut, dan potensi sumber daya pertambangan serta energi yang cukup menjanjikan. Namun demikian, pengolahan serta pemanfaatan potensi-potensi yang ada ini belum dilakukan secara optimal, sehingga tingkat pembangunan yang ada di Pulau Madura belum maksimal. Dampak yang terjadi dengan adanya kondisi tersebut masih kurangnya tingkat kesejahteraan dan adanya kesenjangan pada kabupaten yang terdapat di Pulau Madura. Berdasarkan kita
Pulau Sumeneb 121 pulau, Sampang 1 pulau. Jadi dampak yang terjadi dengan adanya kondisi tersebut yaitu kurangnya tingkat kesejahteraan dan adanya kesenjangan pada kabupaten yang terdapat di Pulau Madura, di mana untuk jumlah penduduk pada 4 kabupaten di Pulau Madura mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 didorong upaya oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh Pulau Madura, di mana salah satunya yaitu dibangunnya sarana konstruksi jembatan Suramadu yang merupakan menjadi akses yang paling cepat untuk menghubungkan kabupaten atau kota di wilayah Hal ini menjadi angin baru bagi sistem pemerintah di Indonesia, memberikan warna baru bagi penyelenggaraan pemerintahan secara multidimensi. Dari perspektif geoekonomi, pembangunan regional di semua sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, penggalian, pengolahan listrik, gas, dan air. Bangunan atau konstruksi perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa-jasa harus terus mengalami perbaikan. Demikian, perbaikan pembangunan regional di semua sektor ekonomi tersebut masih jauh dibanding potensinya. Sekiranya semua daerah mampu meningkatkan intensitas pembangunan ekonomi wilayahnya secara profesional. Pulau Madura merupakan salah satu pulau di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 4 kabupaten, Bangkalan, Sumeneb, Sampang, yang saat ini masih tergolong tertinggal dibanding wilayah sekitarnya. Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa tingkat IPM 4 kabupaten di Madura sangat rendah jika dibandingkan dengan IPM kabupaten atau kota di koridor utara Jawa Timur. Perbedaan nilai IPM masyarakat di Pulau Madura di sini juga terlihat bahwa terjadi kesenjangan antara kabupaten di Madura dengan wilayah koridor utara Jawa Timur. Hanya Kabupaten Sumeneb dengan nilai IPM tertinggi dengan nilai 64,82 dan Kabupaten Bangkalan pada urutannya kedua dengan nilai sebesar 64,52 pada tahun 2009. Jika dirata-rata, nilai IPM 4 kabupaten di Pulau Madura termasuk dalam kategori menengah ke bawah. Pulau Madura yang terkenal dengan kerabat sapinya memiliki berbagai macam potensi ekonomi. Madura merupakan salah satu penghasil utama garam dan tembakau di Indonesia. Di samping itu, di Pulau Madura menyimpan potensi hasil pertambangan, meliputi bahan galian, serta energi yang cukup menjanjikan seperti gas alam dan minyak bumi. Namun, demikian pengolahan serta pemanfaatan potensi-potensi yang ada ini belum dilakukan secara optimal, sehingga tingkat pembangunan yang ada di Pulau Madura belum maksimal. Dampak yang terjadi dengan adanya kondisi tersebut yaitu kurangnya tingkat kesejahteraan dan adanya kesenjangan antar wilayah dan kabupaten yang terdapat di Pulau Madura. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, dan terdiri dari pulau-pulau kecil yang jumlahnya mencapai 127 pulau, Sumeneb 121, Sampang 1 pulau. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memaksimalkan berbagai potensi dimiliki oleh Pulau Madura agar dapat memacu akselerasi pembangunan jembatan Suramadu yang merupakan akses yang paling cepat dari Jawa Timur ke Pulau Madura. 3 tahun beroperasinya, jembatan Suramadu diharapkan secara tidak langsung dapat mendorong kemajuan perekonomian, sehingga berdampak positif untuk pengembangan potensi yang dimiliki Pulau Madura dan tidak lagi terpusat di wilayah Surabaya dan Madura. C. Karakteristik demografi di Madura. Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 kecamatan, 178 desa, dan 11 kelurahan. Selama 1 dekade, jumlah kelurahan dan desa tidak mengalami perubahan. Tetapi, ketika melihat perkembangan jumlah penduduk cenderung meningkat dan jangkauan wilayahnya, maka sudah waktunya ada pemekaran di tingkat desa. Pemekaran di tingkat desa diharapkan dapat semakin meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat. Meningkat serta daerah-daerah yang jauh dari pusat pelayanan publik. Oke, presentasi selanjutnya akan dibincangkan oleh Kemudian demografi. Menutup kesimpulannya, Pulau Madura nantinya akan mendirikan kluster industri berserta ikunya terutama di sepanjang pesisir utara kota Bangkalan dan di pesisir selatan kota Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Dalam proses menunjukkan industrialisasi itu biasanya dipastikan akan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang mendukung serta tak terlalu unsur budaya asing atau luar yang tidak mungkin bisa dibendung lagi. Selain itu, terdapat kemungkinan adanya ketimbangan pembangunan apabila tidak dilakukan analisis dan yang berefleksi pada akhirnya bukan pembangunan Madura melainkan pembangunan di Madura. Saran ini ditujukan agar masyarakat tidak hanya dijadikan objek dari pembangunan melainkan aktivitas
sosial oleh masyarakat. Modal sosial sebagai lazimnya baik juga digunakan untuk pendidikan dan produktif. Terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan efektivitas produktivitas usaha dengan menggunakan modal sosial. Arus pembangunan Madura menunjukkan destinasi wisata internasional yang menghasilkan kemerdekaan masyarakat, terutama keterampilan sumber daya manusia dalam ekonomi kreatif, di mana sektor pariwisata ini nanti menimbulkan efek industri kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Materi maupun sosial sangat penting dituturkan melalui pelatihan, pendampingan hingga masyarakat mengenal potensi diri dan bagaimana manfaat. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.